Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal Si Penmaru Si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Oke, jadi untuk hari ini kita materinya kimia ya, Dek. Itu untuk pertemuan pertama kita. Oke, jadi langsung aja ya. Kita bahas soalnya nih. Nah, di sini ada soal nih. Di bawah ini adalah beberapa sifat koloid. Ada efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, koagulasi, sifat koloid. Nah, sifat koloid di atas. Nah, sifat koloid ini yang diterapkan pada proses pencucian darah pada penderita gagal ginjal adalah nomor. Oke, sebelum kita bahas ini yang kan ini udah dipelajari ya di SMA. Ada yang masih ingat nggak ini tentang materi apa? Ekspresi bukan sih, Kak? eh, Kimia, Dek. Kalau ekspresi kan kita belajar di biologi. Ada Koloid nih, bukan, Kak? iya, koloid ya. Di sini udah tertera nih, sifat koloid. Dialisis. Oke. Nah, jadi eh, kalau di materi SMA itu sistem koloid ya. Nah, di koloid ini, aduh, sebentar ya. Oke. eh, nah, di sini ada yang namanya koloid. Di materi sistem koloid itu juga ada larutan dan juga suspensi. Nah, yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi, ini yang pertama, untuk larutan itu hanya terdiri dari satu fasa saja. Kalau koloid itu dua fasa, dan suspensi juga dua fasa. Nah, kalau larutan itu jernih ya. Kalau koloid dan suspensi itu keruh. Nah, ini juga ada perbedaannya. Kalau larutan itu homogen, kalau koloid itu antara homogen dan heterogen, dan untuk suspensi itu heterogen. Kemudian untuk ukuran partikelnya, kalau ukuran partikel dari larutan itu kurang dari 1 nanometer, kalau suspensi itu lebih besar, lebih dari 100 nanometer. Nah, sedangkan untuk koloid ini berada di antara keduanya, antara larutan dan suspensi, yaitu antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, kalau larutan itu tidak dapat disaring. Nah, kalau koloid itu tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Nah, kalau suspensi itu dapat disaring. Kemudian kalau larutan itu tidak memisah jika didiamkan, sedangkan kalau untuk suspensi itu memisah, memisah jika didiamkan, dan kalau untuk koloid juga tidak memisah jika didiamkan. Nah, untuk larutan sendiri itu contohnya larutan gula, larutan garam, larutan alkohol, larutan cuka. Sedangkan untuk koloid sendiri itu contohnya susu, kanji, cet, asap, kabut, buih sabun, dan juga busa. Nah, kalau untuk suspensi itu contohnya campuran pasir dengan air, kemudian air dengan kopi, minyak dengan air, dan tanah liat dengan air. Nah, dari contohnya ini kita bisa membedakan ya, kalau kita mencampurkan air dengan gula, itu kan nanti gulanya lama-lama larut ya. Nah, dia nggak akan terlihat lagi kan gulanya itu, kalau dia udah larut dalam air. Nah, kalau misalnya pernah buat susu kan, Dek? Susu bubuk. Pernah, Kak? Pernah, Ya. Kak. Nah, kalau susu yang dicampur air itu kan dia jadinya campurannya keruh gitu ya. Nah, itu campuran susu sama air ini dia tuh sepintas kayak gitu.
kayak memberi kesan kayak campuran homogen. Nah, jadi eh, setelah susu itu dicampur dengan air, itu kan kayak masih ada apa ya perbedaannya ya. Kan kayak ada butir-butirnya kayak gitu kan. Nggak bener-bener larut kayak gitu susunya. Nah, itulah yang dinamakan koloide. Nah, beda kalau suspensi. Kalau suspensi ini, kalau kita campurkan air sama pasir, itu pastikan terpisah ya. Terlihat perbedaannya antara eh, air dengan pasir. Oke. Nah, di koloid ini ada jenis-jenisnya. Oke, sebelum masuk ke situ, di sini ada yang namanya fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, bedanya kalau fase zat terdispersi ini zat yang fasenya berubah. Kalau zat pendispersi atau medium pendispersi itu zat yang mempunyai fase yang tetap pada sistem koloid. Nah, misalnya ini. Oke, sebentar. Oke, di sini fase terdispersinya padat, kemudian medium pendispersinya padat. Nah, ini nama koloidnya itu sol padat. Jadi fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, nama koloidnya sol padat. Ini contohnya ada gelas berwarna, paduan logam, itu misalnya perunggu. Kemudian kalau fase terdispersinya padat dan medium pendispersinya cair, itu namanya sol sol cair atau bisa juga disebut dengan sol. Itu contohnya ada tinta, sol emas, sol belerang, lem cair, dan pati dalam air. Kemudian kalau fase dispersinya padat dan medium pendispersinya gas itu namanya aerosol padat atau bisa juga disebut dengan sol gas. Itu contohnya ada asap rokok, kemudian debu di udara, asap buangan knalpot. Nah, terus ada yang fase terdispersinya itu cair. Kalau fase terdispersi cair, kemudian medium pendispersinya padat, itu namanya emulsi padat atau gel. Ini contohnya ada jelly, mentega, selai, agar-agar, lateks, semir padat. Dan juga ada juga jelly keju. Keju juga termasuk emulsi padat. Nah, kalau dari fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair itu namanya emulsi atau bisa juga disebut dengan emulsi cair. Itu contohnya ada susu, santan, minyak ikan, es krim, dan juga mayones. Kemudian ada fase terdispersi gas dan eh, fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas itu nama koloidnya aerosol aerosol cair atau bisa juga disebut dengan emulsi gas. Contohnya awan, obat semprot, hairspray, dan juga kabut. Kemudian ada fase terdispersi gas dan medium pendispersinya padat. Nah, ini nama koloidnya buih padat atau busa padat. Ini contohnya ada karet busa, batu apung, styrofoam, biskuit, dan juga kerupuk. Nah, kemudian untuk fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair itu nama koloidnya buih cair atau busa cair. Nah, ini contohnya ada busa sabun, pasta, dan juga krim kocok. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat koloid. Nah, untuk sifat-sifat koloid itu yang pertama itu ada efek tindal. Nah, efek tindal itu penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Jadi, untuk contohnya itu sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap dan berdebu. Itu kan bisa terlihat apa ya? Cahayanya, penghamburan cahayanya oleh partikel-partikel koloid tadi. Kemudian ada sorot lampu mobil pada malam yang berkabut dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Kemudian ada yang namanya gerak brown. Nah, gerak brown atau gerak zigzag, acak atau tidak beraturan itu partikel koloid. Gerak zigzag partikel koloid itu karena adanya tumbukan antara partikel koloid itu dengan medium pendispersinya. Nah, dengan adanya gerakan gerak brown ini
partikel koloidnya itu dapat mengatasi pengaruh gaya gravitasi sehingga tidak memisahkan diri dari medium pendispersinya meskipun didiamkan. Kemudian ada yang namanya adsorpsi. Jadi sifat koloid itu ada yang adsorpsi, bersifat adsorpsi atau penyerapan ion atau molekul pada permukaan koloid. Nah, contohnya itu serbuk norit atau serbuk karbon itu sebagai obat sakit perut, proses pemurnian gula pasir, deodoran, dan perspiran, zat anti keringat, kemudian pewarna kain, masker gas, sabun, dan koloid tanah liat. Kemudian ada sifat elektroforesis, jadi pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya itu ada penggumpalan asap atau debu dari pabrik dengan alat koagulasi listrik kotrel, kemudian analisis DNA, dan juga penentuan muatan suatu partikel koloid. Nah, ini juga sifat koagulasi. Jadi, koloid itu juga bersifat koagulasi. Proses penggumpalan dan pengendapan partikel koloid. Nah, contohnya itu ada pembentukan delta di muara sungai. Kemudian, karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam format. Nah, kan getah karet itu kan cair ya. Nah, dia bisa dikumpalkan dengan menambahkan asam format. Jadi itu salah satu sifat koloid. Kemudian penggumpalan albumin dalam telur akibat dipanaskan. Nah, ini juga ada penjernihan air oleh tawas. Biasanya kalau air keruh kemudian diberi tawas itu airnya bisa jernih. Nah, inilah sifat dari koloid yaitu sifat koagulasi. Jadi bisa menjernihkan air dengan diberikannya tawas itu ke dalam air. Kemudian penggumpalan darah yang menutup luka. Nah, ini agar-agar juga ya. Kalau kita buat agar-agar, kemudian didinginkan, itu kan lama-lama juga menggumpal ya. Agar-agarnya jadi padat. Yang awalnya semula cair kan. Setelah dingin, dia akan menggumpal. Kemudian koagulasi sol FeOH yang bermuatan positif ditambah sol AS, nah yang bermuatan negatif. Kemudian ada koagulasi sol belerang dan sol perak halida bila dididihkan. Nah, yang terakhir ini dialisis. Nah, dialisis ini proses penghilangan muatan ion-ion atau molekul yang dapat mengganggu kestabilan koloid berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Nah, untuk contohnya, untuk sifat dialisis ini dia prinsip kerja ginjal membersihkan darah, kemudian sebagai alat pencuci darah atau hemodialisis dan pemisahan campuran pati dan glukosa melalui membran semipermeabel. Nah, ini kalau orang cuci darah gitu ya, eh, ada penerapan dari sifat-sifat koloid yaitu dialisis. Itu contohnya cuci darah. Nah, di sini tadi kan udah ada sifat-sifat koloid. Nah, ada efek tindal, gerak Brown, dialisis, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, sifat koloid di atas yang diterapkan pada proses pencucian darah pada penderita gagal ginjal adalah nomor. Oke, yang mana nih, Dek, kira-kira? Yang 5, Kak. Dialisis. 3, Kak. Tiga, Kak. Yang 3, Kak. 3. Oke, yang tiga ya. Barusan Kakak jelaskan ya, dialisis. Nah, jadi sifat koloid yang diterapkan pada proses pencucian darah pada penderita gagal ginjal itu dialisis. Oke. Jadi jawabannya yang C ya, Dek. Oke, terus nomor 2 nih. Nah, di sini ada pasangan koloid dan contohnya yang tepat. Nah, kita tadi juga udah bahas kan macam-macam jenis-jenis koloid. Kan ada sol padat, sol cair, sol gas, kemudian ada emulsi padat, emulsi cair, emulsi gas. Kemudian juga ada buih ya, buih padat, buih cair. Nah, di sini pasangan koloid dan contohnya yang tepat kira-kira yang mana, Dek? Ini ada emulsi, susu, cat, dan minyak ikan. Kemudian ada aerosol. Aerosol ini ada asap, debu, dan buih. Terus yang C ini, emulsi ini ada jelly,
susu dan mutiara. Terus yang D, sol, ini ada cat, tinta, dan sol emas. Kemudian yang E, ini sol, ada asap, debu, dan kabut. Oke, kira-kira yang mana nih, Dek? Dari yang udah Yang kita... D, Kak. Oke, A, yang Kak. yang lain, yang mana nih? Yang benar? Yang A, Kak. Yang A. Oke. A, Kak. Ya. Oke. Ada lagi nggak, Dek? Jawaban lain selain A dan D. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, apa cukup antara A dan D? Oke, kita bahas satu persatu ya. Itu yang pertama untuk emulsi. Nah, emulsi cair atau emulsi. Ini dari fase terdispersi cair dan medium pendispersinya cair. Ini ada susu dan minyak ikan. Berarti cat ini bukan termasuk ke emulsi. Emulsi. Kemudian aerosol padat atau sol gas. Ini contohnya ada asap dan debu. Nah, berarti buih ini bukan termasuk aerosol. Kemudian emulsi padat dari fase terdispersi cair dan medium pendispersinya padat itu ada contohnya itu ada jelly dan mutiara. Nah, ini susu tadi termasuk ke emulsi ya, berarti bukan jawabannya. Kemudian yang D nih, ini sol, sol ya, sol atau sol cair itu dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair itu contohnya ada cat, tinta dan sol emas. Berarti di sini jawaban yang tepat itu yang D ya. Oke, kita lihat lagi sih yang E. Ini ada sol, asap, debu dan kabut. Kalau kabut ini dari emulsi gas, berarti bukan termasuk sol. Nah, kalau buih sabun, buih soda, kalau buih itu ya contohnya buih sabun, buih soda. Berarti ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan fase terpendispersi padat adalah A. Mayones, sol belerang, B. Selai, keju, C. Agar-agar, cat, D. Gelatin, minyak ikan, E. Tinta, susu. Oke, kira-kira yang mana, Dek? Kalau untuk ini, fase terdispersi cair dan fase atau medium pendispersi padat. Berarti cair dan padat ini emulsi padat ya. Oke, apa aja tadi, Dek? Contoh emulsi padat. Kayaknya yang B, Kak. Kalau menurut Kalau menurut aku. yang B, selai dan keju. Oke. Iya, selai dan keju. Ya, benar semua ya jawabannya. Yang B ya, selai dan keju. Oke, emulsi padat. Ini contohnya ada selai, keju, jelly, mentega, mutiara, dan gar-agar. Oke, untuk materi sistem koloid, paham semua, Dek? Mungkin kalau ini kan karena bentuknya materi, jadi ya sering-sering baca aja ya. Kalau dihafalkan nanti kadang lupa, jadi sering-sering baca aja kalau untuk sistem koloid. Oke, gimana, Dek? Iya, Kak. Oke, Paham, Kak. oke, paham ya.